Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, pernahkah kamu merasa lelah dengan kehidupan? Ada hari-hari di mana semuanya terasa berat, langkah terasa lambat, dan dada seakan penuh beban yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Kamu berdoa, kamu berusaha, tapi seolah tak ada pintu yang terbuka. Dalam diam kamu mulai bertanya, "Ya Allah, kenapa semua terasa begitu sulit untukku?" Setiap orang pernah sampai di titik itu. Titik di mana masalah tampak lebih besar dari kemampuan kita. Masalah rezeki yang tak kunjung datang, hubungan yang retak, cita-cita yang gagal, atau rasa kehilangan yang menyesakkan dada. Semua itu terasa seperti tembok besar yang menghalangi jalan kita menuju ketenangan. Namun pernahkah kamu berhenti sejenak dan melihat semua itu dari sisi lain? Pernahkah kamu bertanya, apakah benar masalahku sebesar yang aku bayangkan? Ataukah justru aku yang telah membesarkannya dalam pikiranku sendiri? Kadang kita lupa bahwa yang kita sebut masalah besar hanyalah bagian kecil dari rencana besar Allah. Kita melihat dari jarak yang terlalu dekat, sementara Allah melihat dari langit. Kita menilai dari potongan kecil kehidupan, sementara Allah tahu keseluruhan cerita yang akan berakhir dengan kebaikan. Bayangkan seorang anak kecil yang menangis karena mainannya diambil oleh ayahnya. Bagi si anak, dunia seolah runtuh. Ia merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Padahal sang ayah hanya ingin mengganti mainan itu dengan yang lebih baik, yang lebih baru, yang tidak rusak. Begitulah kira-kira cara Allah memperlakukan kita. Saat sesuatu diambil dari kita, rezeki, orang yang kita sayangi, pekerjaan, atau ketenangan, mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Tapi karena kita masih melihat dari mata manusia, kita menangis, marah, merasa ditinggalkan, tanpa tahu bahwa sebenarnya Allah sedang bekerja untuk kebaikan kita. Masalah seringkali bukan tentang apa yang terjadi di luar, tapi apa yang kita rasakan di dalam. Ketika hati jauh dari Allah, segala sesuatu terasa berat. Namun ketika hati dekat dengannya, bahkan badai pun terasa seperti angin lembut yang lewat. Karena sesungguhnya, bukan masalah yang membuat kita lemah, tapi jauhnya hati dari keyakinan bahwa Allah Maha mengatur segala sesuatu. Coba ingat kembali beberapa tahun lalu, saat kamu pernah menghadapi masalah yang kamu pikir waktu itu tidak akan pernah selesai. Namun lihatlah dirimu hari ini, kamu berhasil melewatinya. Mungkin kamu menangis, mungkin kamu jatuh, tapi nyatanya kamu tidak hancur. Kau masih di sini mendengarkan ini, masih punya hati yang beriman dan berharap. Itu tanda bahwa Allah tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Bahkan di saat kau merasa sendirian, Dia selalu bersamamu. Hanya saja kadang kau terlalu sibuk menatap masalahmu sampai lupa menatapnya. Seringkali kita mengukur besar kecilnya masalah dengan logika manusia. Berapa banyak uang yang hilang? Seberapa berat penderitaan yang dirasa, seberapa jauh harapan yang gagal. Padahal ukuran Allah berbeda. Yang Allah lihat bukan seberapa besar masalahmu, tapi seberapa dalam kesabaranmu, seberapa kuat keyakinanmu, dan seberapa ikhlas hatimu untuk tetap percaya walau keadaan belum berubah. Kita hidup di dunia yang penuh ujian, tapi setiap ujian selalu membawa pesan. Allah tidak pernah mengirimkan cobaan untuk menghancurkan hamba-Nya. Ia mengirimkannya untuk mengembalikan hati yang mulai jauh. Kadang, masalah datang bukan karena Allah murka, tapi karena Allah rindu mendengar namamu disebut dalam doa. Allah tahu, tanpa sedikit guncangan manusia sering lupa untuk bersujud dengan sungguh-sungguh. Dan karena itulah, terkadang Allah izinkan badai datang, agar engkau kembali mencari pelabuhan yang bernama keikhlasan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Tidak ada masalah yang datang tanpa izin Allah. Bahkan daun yang jatuh pun sudah ditulis waktunya di Lauh Mahfuz. Maka bagaimana mungkin masalahmu yang begitu besar di matamu datang tanpa pengetahuan Allah? Jika Ia mengizinkan itu terjadi, pasti ada sesuatu di baliknya.
entah untuk menghapus dosa, meninggikan derajat, atau membentuk hatimu menjadi lebih kuat. Masalahmu tidak lebih besar dari kasih sayang Allah. Bahkan sebelum kau memohon pertolongan, Allah sudah tahu apa yang kau butuhkan. Namun terkadang, Ia menunda jawabannya agar kau belajar bersabar. Ia menahan hasilnya agar kau belajar percaya. Dan disitulah keajaiban mulai bekerja. Ketika kau berhenti memaksa lalu mulai menyerahkan, mungkin hari ini kau masih dalam masa sulit. Mungkin kau masih bingung bagaimana jalan keluarnya. Tapi dengarkan ini baik-baik. Selama kau masih punya Allah, tak ada yang benar-benar berakhir. Karena yang menulis takdirmu adalah Dia. Dan Dia tidak pernah menulis sesuatu untuk menghancurkanmu. Jadi tenangkan hatimu. Berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Berhenti menyalahkan dirimu atas apa yang terjadi. Mulailah lihat ke dalam dan ucapkan pelan-pelan, "Ya Allah, aku percaya Engkau lebih besar dari semua yang aku takutkan." Dan disitulah perjalanan dimulai. Bukan perjalanan melawan masalah, tapi perjalanan untuk kembali mengenal Tuhanmu. Masalahmu terlalu kecil di hadapan Allah, tapi mungkin justru melalui masalah itulah Allah ingin memperbesar hatimu. Sobat Rumi, manusia adalah makhluk yang mudah terjebak oleh pandangannya sendiri. Kita sering melihat dunia dari jendela kecil bernama logika, sementara hati, tempat cahaya Allah bersemayam, jarang kita buka. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, kita menyimpulkan bahwa hidup ini tidak adil. Padahal yang sering keliru bukan takdirnya, melainkan cara kita memandangnya. Kita menilai besar kecilnya masalah dari ukuran manusia, dari kehilangan, kerugian, dan rasa sakit. Tapi ukuran Allah bukan itu. Kadang yang kita anggap musibah, di sisi Allah adalah rahmat yang belum kita pahami. Dan yang kita anggap kegagalan, justru adalah jalan pintas menuju sesuatu yang lebih baik. Namun manusia memang punya kecenderungan untuk takut. Takut kehilangan, takut miskin, takut ditinggalkan, takut gagal. Rasa takut itu menutupi cahaya keyakinan yang seharusnya menuntun langkah kita. Ketika hati dipenuhi kecemasan, dunia pun tampak sempit. Kita sibuk mencari penyebab di luar diri, padahal akar dari semua keresahan seringkali ada di dalam hati kita sendiri. Rumi pernah menulis dalam Masnawi, "Apa yang kau sebut penderitaan, sesungguhnya adalah bejana yang sedang dibersihkan oleh tangan ilahi, agar ia siap diisi dengan anggur cintanya." Syair itu seperti cermin bagi kita. Ketika kita merasa hidup sedang memeras habis tenaga dan air mata, mungkin sebenarnya Allah sedang membersihkan wadah di dalam diri agar kelak wadah itu layak diisi oleh ketenangan dan makna yang lebih dalam. Tapi karena pandangan kita masih kabur oleh ego, kita hanya melihat prosesnya, bukan tujuannya. Seperti orang yang sedang dioperasi, ia hanya melihat pisau dan rasa sakit, tapi tak melihat penyembuhan yang sedang terjadi. Begitulah cara Allah menyembuhkan jiwa kita, lewat kesulitan, lewat kehilangan, lewat sesuatu yang memaksa kita untuk berhenti bergantung pada dunia dan mulai bergantung kepadanya. Masalahnya, manusia terlalu sering ingin mengendalikan segalanya. Kita ingin tahu jawabannya sekarang, ingin semua berjalan cepat, ingin segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Padahal bagian dari iman adalah melepaskan keinginan untuk selalu mengerti setiap langkah Allah. Kau mungkin pernah berkata dalam hati, "Kalau memang ini takdir yang terbaik, kenapa rasanya sakit sekali?" Dan Allah menjawab lewat peristiwa demi peristiwa, bukan lewat kata-kata. Ia menjawab lewat waktu, lewat kejadian yang perlahan mengubahmu tanpa kau sadari. Dan ketika waktu berlalu, kau mulai mengerti bahwa semua yang dulu menyakitimu ternyata sedang membentukmu menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih lembut, dan lebih bijak. Kita tidak selalu bisa memahami maksud Allah di awal, tapi kita akan selalu melihat kebijaksanaannya di akhir. Yang penting adalah bertahan dengan hati yang percaya, meski logika belum bisa menerima, karena hanya dengan keyakinan
itulah mata kita akan melihat dunia dari sudut pandang yang lebih tinggi, dari pandangan mata Allah, bukan lagi dari pandangan manusia. Dan disitulah perjalanan menuju ketenangan sejati dimulai, bukan saat masalah hilang, tapi saat pandangan kita berubah. Ketika kita mulai melihat bahwa setiap kejadian, sekecil apapun, selalu membawa pesan cinta dari Tuhan yang tak pernah berhenti menuntun kita pulang. Ketika manusia memandang sebuah masalah, yang dilihat hanyalah penderitaan. Tapi ketika Allah memandang hambanya, yang ia lihat adalah cinta. Cinta yang ingin mendidik, bukan menyakiti. Cinta yang ingin mendekat, bukan menghukum. Kita sering mengira ujian adalah tanda bahwa Allah sedang jauh, padahal justru saat itulah Allah sedang sangat dekat. Karena tak mungkin seorang guru menguji murid yang tak pernah ia ajari. Ujian datang karena Allah tahu ada sesuatu di dalam dirimu yang sudah siap ditumbuhkan. Dalam pandangan Allah, setiap air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia. Tidak ada doa yang melayang tanpa arah. Tidak ada sabar yang tidak dihitung. Semua tersimpan rapi dalam catatan kasih sayangnya, menunggu waktu yang tepat untuk menjadi jawaban. Tapi manusia sering terburu-buru. Kita ingin segera tahu alasan di balik semuanya. Padahal Allah bekerja dalam diam, dalam rahasia yang hanya bisa dipahami oleh hati yang tenang. Terkadang jawaban itu tidak datang dalam bentuk yang kita minta, tapi dalam bentuk yang kita butuhkan. Seorang sufi pernah berkata, ketika Allah mencintaimu, Ia tidak selalu memberi apa yang kau mau. Ia memberi apa yang akan membawamu lebih dekat kepadanya. Dan seringkali, kedekatan itu hanya lahir dari luka yang dalam. Karena luka membuat kita berhenti bergantung pada dunia dan mulai menggantungkan diri kepadanya. Selama semuanya masih mudah, hati kita jarang bersujud dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika semuanya hancur, ketika harapan manusia sirna, disitulah kita menemukan doa yang paling jujur. Ya Allah, aku tidak punya siapa-siapa selain Engkau. Begitulah cara Allah memanggil hambanya pulang lewat jalan yang kadang menyakitkan, tapi selalu penuh rahmat. Allah tidak pernah menguji untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk menyingkirkan sesuatu yang menghalangimu melihat cahayanya. Masalah bukan hukuman, tapi undangan. Undangan untuk kembali, untuk mengenalnya bukan dari cerita orang lain, tapi dari pengalaman langsung di dalam hati. Dan ketika hati itu mulai terbuka, kau akan melihat sesuatu yang berbeda. Kau akan melihat tangan Allah di balik setiap peristiwa. Kau akan sadar bahwa bahkan di dalam kejatuhan pun, ada pelukan lembut darinya yang berkata, "Aku masih di sini, jangan takut." Dan jika kau renungkan, itu bukan sekadar kata-kata indah, itu adalah realitas spiritual yang sangat dalam. Allah menggunakan luka untuk membuka pintu yang tertutup rapat oleh kesombongan, oleh keinginan dunia, oleh rasa ingin mengendalikan segalanya. Lewat luka, Ia menundukkan hati agar kembali menjadi lembut. Lewat luka, Ia menanamkan iman yang sejati, iman yang tidak tergantung pada hasil, tapi pada rasa percaya. Maka jangan takut pada ujian, jangan benci pada masalah, karena dalam pandangan Allah, masalahmu bukan bencana. Itu adalah pesan, pesan yang berisi ajakan lembut, kembalilah kepadaku. Dan ketika kau mulai memahami cara Allah memandangmu, hidup tidak lagi terasa seberat dulu. Kau akan mulai melihat bahwa setiap detik dalam perjalananmu, bahkan yang paling gelap sekalipun, sebenarnya sedang diarahkan menuju cahaya. Kau hanya perlu satu hal, keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah menulis takdir. Ada satu momen dalam perjalanan hidup manusia yang sangat berharga, yaitu ketika ia berhenti melawan dan mulai menyerahkan. Bukan karena lelah, tapi karena sadar bahwa tidak ada satu pun kekuatan di dunia ini yang lebih besar dari kehendak Allah. Kita sering berpikir bahwa menyerah berarti kalah. Padahal dalam dunia ruhani, menyerah kepada Allah justru adalah bentuk kemenangan tertinggi. Karena di saat itulah hati berhenti berperang dengan realita dan mulai berdamai dengan takdir.
Selama ini mungkin kau berjuang keras, mencari jalan keluar dengan logika, berusaha menahan semuanya agar tidak runtuh. Tapi semakin keras kau menahan, semakin besar pula tekanan yang terasa. Dan pada akhirnya kau sampai di titik di mana hanya ada dua pilihan. Terus melawan atau mulai percaya. Di titik itulah rahasia hidup mulai terbuka. Karena ketika engkau menyerahkan segalanya kepada Allah, bukan berarti engkau berhenti berusaha. Kau tetap melangkah, tapi kini langkahmu tenang. Kau tetap berdoa, tapi tanpa kecemasan. Kau tetap bekerja, tapi tanpa rasa takut akan hasil. Karena yang kau kejar bukan lagi dunia, melainkan ridhanya. Rumi menulis dalam Masnawi, ketika aku melepaskan apa yang aku punya, aku menerima segalanya yang sebenarnya aku butuhkan. Itulah hakikat dari tawakal sejati. Bukan pasif, tapi penuh kesadaran. Bukan berhenti berusaha, tapi berhenti memaksa. Ketika kau berhenti memaksa, dunia pun berhenti menekanmu. Karena ternyata yang membuat hidup terasa berat bukanlah takdir, tapi keinginan kita untuk mengendalikannya. Ada ketenangan yang luar biasa ketika seseorang benar-benar berserah diri. Ketenangan yang tidak datang dari jawaban, tapi dari penerimaan. Kau tidak lagi memaksa semesta untuk mengikuti keinginanmu, karena kau tahu semesta ini berjalan dengan kehendak Allah. Dan Allah tidak pernah salah arah. Seringkali saat kau benar-benar menyerahkan diri, justru disitulah jalan terbuka. Ketika kau tidak lagi menuntut dunia memberi apa yang kau mau, dunia justru mulai memberimu apa yang kau butuhkan. Seakan-akan Allah berkata, sekarang engkau siap, maka lihatlah bagaimana aku bekerja. Dalam keheningan itu, dalam doa yang sederhana tanpa banyak kata, kau mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Rasa damai yang muncul tanpa alasan, air mata yang jatuh tanpa kesedihan, dan keyakinan yang tumbuh tanpa bukti. Itulah tanda bahwa Allah telah mengambil alih urusanmu. Dia telah mendengar doa yang bahkan tidak sempat kau ucapkan dengan lisan, tapi engkau bisikkan dalam hati. Tawakal bukan berarti kau menyerahkan nasibmu lalu duduk diam menunggu. Tawakal berarti kau melakukan yang terbaik dengan tanganmu, lalu menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah dengan hatimu. Kau tahu, apapun hasilnya nanti, itulah yang terbaik. Karena Tuhanmu tidak pernah memberi sesuatu kecuali dengan hikmah. Dan perlahan-lahan kau mulai mengerti bahwa ternyata yang selama ini membuatmu gelisah bukanlah besarnya masalah, melainkan kecilnya rasa percaya. Begitu engkau percaya, badai pun terasa teduh. Karena di balik semua kejadian, ada tangan lembut Allah yang sedang menuntunmu ke arah yang lebih baik. Maka jangan takut untuk menyerahkan. Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu. Jika ini jalan yang kau pilih, maka jadikan aku kuat untuk menjalaninya. Kadang, yang membuat kita merasa hancur bukan karena masalahnya terlalu berat, tapi karena kita merasa sendiri menjalaninya. Kita lupa bahwa bahkan di dalam gelap paling pekat pun selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Rumi pernah berkata, jangan bersedih jika kegelapan datang. Dalam kegelapanlah bintang-bintang tampak. Sebuah kalimat yang sederhana, tapi mengandung makna sangat dalam. Bahwa setiap kesulitan bukan tanda Allah menjauh, tapi justru tanda bahwa Dia ingin kita menengadah, bukan menyerah. Setiap luka, setiap air mata, setiap rasa kehilangan, semua adalah undangan agar kita kembali pulang. Masalah-masalah besar yang menekan hidupmu bukan bukti bahwa Tuhan marah, tapi karena Dia sedang memintamu berhenti berlari ke arah yang salah. Kita sering ingin semuanya cepat selesai, cepat tenang, cepat bahagia, cepat lepas dari beban. Namun jalan spiritual bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa dalam kita belajar di setiap langkah. Masalah yang tidak membuatmu lebih dekat kepada Allah hanyalah penderitaan yang sia-sia. Tapi ketika engkau mulai menatap ke dalam dirimu,
menyadari bahwa bahkan rasa takutmu pun datang dari kehendak-Nya, maka di sanalah cahaya itu mulai muncul. Pernahkah engkau merasa setelah begitu lama berdoa tak ada satu pun yang berubah, namun tanpa sadar yang sebenarnya berubah adalah hatimu sendiri? Engkau jadi lebih sabar, lebih tenang, lebih memahami bahwa hidup ini bukan untuk melawan takdir, tapi menari bersamanya. Rumi mengajarkan bahwa luka adalah tempat cahaya masuk ke dalam dirimu, dan mungkin memang begitu adanya. Setiap peristiwa yang membuatmu jatuh bukanlah akhir dari segalanya, tapi awal dari perjalanan yang lebih dalam menuju pemahaman. Maka jika hari ini engkau sedang berada dalam kegelapan, jangan buru-buru berdoa agar terang datang. Berdoalah agar matamu mampu melihat cahaya yang mungkin sudah ada di sana, tapi tertutup oleh gelombang ketakutan dan keinginan. Karena sesungguhnya tidak ada masalah yang terlalu besar di hadapan Allah, hanya hati yang belum cukup tenang untuk melihat kebesarannya. Sobat Rumi, mungkin saat ini engkau sedang merasa lelah. Mungkin hidupmu sedang dipenuhi dengan pertanyaan yang belum terjawab, tentang rezeki yang belum datang, doa yang belum terkabul, atau luka yang belum sembuh. Namun percayalah, tidak ada satu pun dari itu yang terjadi tanpa makna. Segala yang menimpa dirimu hari ini, sekecil apapun, adalah bagian dari rencana besar Allah untuk membentuk jiwamu. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memperhalus. Bukan untuk menjauhkan, tapi untuk mendekatkan. Jika hari ini kamu merasa sendirian, katakan dalam hatimu, "Aku tidak sendiri, Allah bersamaku." Jika kamu merasa takut menghadapi esok hari, bisikkan lembut, "Aku siap karena Allah lebih besar dari segala yang kutakuti." Dan jika hatimu mulai goyah oleh masalah, ingatlah kalimat sederhana ini, "Seberapapun besar masalahmu, tidak ada apa-apa di hadapan Allah." Karena di balik setiap ujian, selalu ada rahmat yang menunggu untuk ditemukan. Dan di balik setiap kesedihan, selalu ada kebijaksanaan yang menanti untuk disadari. Maka malam ini sebelum tidur, pejamkan matamu sejenak. Bayangkan semua bebanmu satu persatu kau letakkan di hadapan Allah. Ucapkan dalam hati, "Aku pasrah ya Allah, aku percaya pada rencanamu, aku siap menerima cahayamu." Dan jika engkau merasa tersentuh oleh pesan ini, tuliskan di kolom komentar, "Aku serahkan semua masalah kepada Allah," agar semesta tahu bahwa hatimu sudah memilih untuk kembali tenang. Agar doa-doamu bergema, bukan hanya di dunia tapi juga di langit. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Semoga pembahasan ini menjadi cahaya bagi yang sedang dalam kegelapan. Dan semoga hatimu, kapanpun ia merasa berat, selalu menemukan jalan pulang kepadanya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam damai dari hati yang sedang belajar pasrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.